Semakin banyak proses cairan keluar, semakin banyak berarti yang rusak di dalam. Ya, kenapa kita penting sekali untuk menentukan bagaimana stadium pasien? Atau biasanya kalau kita lihat ada beberapa gradient yang namanya Wagner itu untuk menentukan apakah dia sampai osteomilitis atau dia kondisinya dilakukan amputasi, butuh dilakukan amputasi maksud saya. Medco Fazit Academy, pada hari ini kita akan bahas tentang exudative wound. Berhubung nih ada salah satu rekan kita yang mau belajar dulu di Bogor, jadi harus meninggalkan pasiennya. Supaya nggak Hmm. khawatir, supaya belajarnya tetap fokus dan gak kepikiran sama pasien, kita akan bahas nih tentang exudative wound, gimana sih memilih balutannya supaya tetap bisa bertahan dalam waktu at least sesuai dengan request Pak Sukaryono ya, 4 hari. Oke, korek. Aku senang sekali karena eh, momen ini tuh momen-momen yang ditunggu sama para wound clinician untuk bisa memanage lukanya dengan baik tanpa menimbulkan salah satunya adalah komplain yang pastinya itu tidak membuat apa namanya enak kitanya ya gitu sehingga mau pergi pasti was-was mau pergi tapi was-was kayak Pak Sukaryono itu loh prosesnya ya teman-teman sekalian. So, jadi hari ini eh, gimana Bu Epi? Kita Betul, langsung. betul. Mhm, yap. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi pastinya ada satu rasa yang buat kita jadi eh, oh, harusnya gimana. Sehingga dari kesempatan ini saya mencoba untuk meramu satu tabel yang aku masukin dari beberapa referensi terkait dengan bagaimana cara kita melakukan deteksi dini pasien-pasien dengan kondisi tadi eksudatnya banyak kayak gitu ya teman-teman sekalian dan bagaimana cara kita melakukan deteksi dini tanda-tanda yang memperberat pasien ke arah infeksius gitu. Nah, jadi maka dari kesempatan ini aku akan mencoba untuk share screen ke teman-teman sekalian berkaitan dengan topik kita hari ini ya. Oke. Nah, jadi seperti topik yang sudah dijelaskan tadi bahwa hari ini kita akan berbicara terkait dengan wound exudatif. Jadi kalau ngomongin terkait dengan wound exudatif, artinya teman-teman sekalian akan bisa melihat bahwa pasien tersebut itu akan terjadi rembesan, yang dimana rembesan itu muncul dari si pasien tersebut, atau bahkan ada pasien yang kondisinya datang dengan tidak ada rembesan gitu tuh. Sehingga eksudatif yang nanti akan teman-teman kaji itu berbeda dan itu juga penanda dari kasus yang ditangani juga berbeda gitu tuh ya. Karena kita ketahui bahwa proses eksudatif ini adalah salah satu alarm tubuh untuk menentukan atau melakukan kegiatan otolisis kayak gitu teman-teman. Semakin banyak proses cairan keluar, semakin banyak berarti yang rusak di dalam. Semakin sedikit yang keluar cairan, berarti semakin sedikit yang rusak di dalam. Nah, itu penandanya. Jadi kalau besok mau melihat progres daripada kesembuhan pasien, kita tinggal menentukan bagaimana kondisi atau jumlah yang dikeluarkan oleh si eksudat luka tersebut. Nah, sehingga kebutuhan inilah yang nanti akan bisa menentukan proses kesembuhan pasien. Nah, jadi dari kasus yang mungkin kita bisa ngelihat dari Pak Sukaryono, ini ada pasien ya, tanggal 30/10/2025, jadi artinya sudah hampir kondisi 1 bulan ya. Kondisi ini terjadi dan di mana em, kita bisa ngelihat bahwa kondisi kaki terjadi apa namanya permasalahan mungkin ya kemungkinan besar ini karena nggak detail prosesnya. Jadi dia tuh rusaknya dari mana? Jadi kalau teman-teman sudah melihat adanya progres daripada inflamasi yang memanjang disertai dengan kerusakan atau ditambahkan dengan adanya abses-abses tertentu di kondisi luka tersebut, berarti ini pasien tersebut sudah terjadi yang namanya spreading infection. Jadi ada terjadi infeksinya udah mulai em, terjadi di mana-mana, di sebatas mana teman-teman akan melihat tanda inflamasi terjadi. Sehingga kondisi ini mungkin bisa kita lihat dari pasien tersebut. Jadi tanggal 4 bulan 11 pasiennya pulang.
datang dengan kondisi yang udah seperti ini. Artinya ada kerusakan jaringan yang sebelumnya terjadi inflamasi yang kita nggak tahu sebatas mana, yang kondisi tersebut itu sudah menandakan sebelumnya kondisi infeksi sampai sebatas itu. Kayak gitu tuh teman-teman. Yang itu yang kondisi harus kita tahu, harus kita pahami dulu. Makanya besok kalau pasien datang, tanya dulu inflamasinya sebatas mana. Terus yang kedua adalah kita bisa ngelihat ini ada kondisi luka ya setelah dia datang tanggal 14 konsul ke kita, ada bagian-bagian yang kondisinya terjadi pembukaan ya disertai dengan adanya bone expose atau tidak. Jadi kalau seandainya ada pasien dengan kondisi udah terbuka, ada bone expose, nah berarti itu tanda-tanda pasien tersebut pasti sudah terjadi osteomyelitis. Kalaupun kondisinya belum teman-teman dapetin adanya bone expose, berarti teman-teman bisa raba aja, diraba aja pakai tangan. Itu kira-kira kena nggak bone-nya. Jadi melihat kondisinya bone expose itu yang udah terjadi proses kerusakan, teman-teman salah satunya bisa meraba area-area tersebut sehingga bisa menentukan ini kira-kira rusaknya sampai mana. Kenapa? Karena pasien-pasien yang datang ke tempat kita kalau dia udah terbuka kayak gini, asesmen kita salah satunya kita butuh ngeraba sejauh mana dia terjadi undermining teman-teman sekalian. Kalau misal underminingnya sampai terjadi sampai ke bone expose, berarti kemungkinan besar nih pasien osteomyelitis. Untuk menegakkan kondisi tersebut, maka kita butuh ronsen. Nah, ini Pak Sukaryo sebenarnya kalau di awal-awal tuh harus dapat dulu data ronsennya. Nah, itu tuh, itu penting sekali ya. Kenapa? Karena pasien-pasien yang datang ke kita teman-teman sekalian itu sudah jelas dia terkontaminasi tapi belum tentu terinfeksi. Sehingga butuh sekali untuk bisa kita melihat sebatas mana dia terjadi kerusakan tersebut. Nah, ini dia ya. Kenapa kita penting sekali untuk menentukan bagaimana stadium pasien. Atau biasanya kalau kita lihat ada beberapa gradient yang namanya Wagner itu untuk menentukan apakah dia sampai osteomyelitis atau dia kondisi dilakukan amputasi. Butuh dilakukan amputasi maksud saya. Jadi dari kondisi ini teman-teman, tadi kita bisa melihat satu, sebatas mana dia terjadi inflamasi. Dua, kita lihat ada nggak terjadi bone expose. Tiga, cairannya. Lihat, cairan yang normal ya untuk kasus-kasus pasien dengan kondisi luka yang datang ke kita, salah satunya adalah kita bisa menentukan dia pengeluarannya apa? Seros, seroangionos, hemoseros, purulen, ya. Ya, dari ketiga kondisi, dari keempat kondisi tadi, semua pasien yang datang ke kita dari hemoseros sampai dia ke purulen, itu pasti dia akan terjadi proses infeksi. Jadi kalau seandainya masih dalam kategori tersebut, maka teman-teman sudah wajib ini untuk melihat. Berarti pasien yang kontaminasi yang sudah jelas tadi datang itu berarti dia sudah masuk ke fase-fase proses infeksi. Disertai dia tadi data yang harus kita dapatkan adalah sejauh mana dia terjadi infeksinya, sampai tulang atau tidak, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang harus kita lihat adalah pada saat fase awal datang ke tempat kita, cek pasien ini sebelumnya sudah dapat antibiotik atau belum gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah bisa menentukan bahwa kondisi pasien ini dengan kategori infeksi, maka teman-teman harus bisa melakukan kegiatan salah satunya apa? Bisa melakukan kultur. Kalau misal belum dapat nih proses kultur, berarti harus memberikan antibiotik spektrum luas. Nah, ini udah dapat belum pasiennya spektrum antibiotik spektrum luas? Menurut paparan dari Pak Sukaryono, pasien ini udah dapat namanya ciprofloxacin, teman-teman sekalian. Dan ciprofloxacin ini sudah diberikan selama 5 hari, yang diminum selama 3 hari. Jadi 3 hari, 5 hari. Dan pemberian pasien-pasien dengan kasus seperti ini juga, Pak Sukaryono sudah memberikan salah satunya metcofazin, teman-teman sekalian. Artinya pasien ini datang sudah dapat dengan antimikrobial dressing plus antibiotik. Yang harus kita lakukan sama kita untuk menentukan bahwa AB dan AMD-nya itu sesuai atau tidak, apa salah satunya? Lihat setelah proses kegiatan perawatan dengan pemberian antibiotik tersebut, apakah kondisi pasien tersebut terjadi inflamasi menurun atau tidak. Makanya kalau pasien-pasien kayak gini datang ke tempat Bapak Ibu wajib dilakukan marker. Nah, itu penting. Wajib marker. Kalau nggak di marker kita nggak bisa nentuin apakah yang kita lakukan proses perawatan itu bisa memberikan dampak untuk penurunan inflamasi atau resiko persentase.
tersebut terjadi infeksi atau tidak. Kayak gitu tuh teman-teman. Karena ingat, semua pasien yang datang ke kita itu butuh banget untuk pengkajian di awal terkait dengan strategi ke depan apa yang kondisinya harus kita siapkan. Gitu tuh ya. Ya, salah satu yang kita siapin kalau kita pergi kayak gini, nih ngelihat nih pasien impact, kira udah sesuai. Kalau belum sesuai, berarti bagus persiapan tadi saya bilang, ya. Nah, terus ya, kalau kita sudah bisa menentukan pasien yang datangnya di pas di ruang perawatan dapat antibiotiknya udah dua minggu, berarti artinya setelah selama proses jika proses inflamasi menurun, teman sekalian prosesnya berarti teman-teman bisa memberikan antibiotik yang lainnya. Tapi jika kondisinya berikan antibiotik untuk prosesnya sistemnya infeksinya nggak menurun kan, salah satu adalah kuman secara baik. Nah, kalau diberikan resiprofloksasi sudah terlihat dengan baik. Baik, sepertinya sinyal Savana down. Ya, sinyalnya ke daun teman-teman karena saya lagi di dalam gedung ini. Sebentar ya, aku balikin lagi. Nah, setelah diberikan sama Pak Sukaryono dengan ciprofloxacin dan antimikrobial dressing, terlihat nih ada tanda-tanda prosesnya dia terjadi kemerahan Bapak Ibu. Di mana proses kemerahan mungkin kita lihat kunjungan pertama dan kunjungan ketiga terlihat jelas nih inflamasi turun kayak gitu. Nah, kalau ini udah kondisinya turun berarti artinya pemberian antimikrobial dan uh, antibiotik tadi teman-teman berarti berhasil nih kondisinya. Kayak gitu tuh. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, apa yang harus dipersiapkan sama kita? Persiapkan salah satunya adalah bagaimana cara melakukan otolisis secepat mungkin. Jadi Pak Sukaryono, kalau bisa sebelum datang ke sini, lakukan debridement di semua area yang hitam-hitam untuk bisa mendapat langsung secepatnya dasar luka yang em, apa namanya dasar luka yang merah. Nih kalau kayak gini nih, ya kalau kayak gini di Worker Center nih Bapak Ibu, udah proses kayak gini kita akan masukin ke ruangan eh, cleansing namanya. Jadi di ruangan cleansing itu kita akan cleansing semua, kita debris semua bagian-bagian yang hitam, semua bagiannya sampai di bagian bawah-bawah ini terlihat dasar lukanya, gitu tuh. Nah, kalau dia udah prosesnya kayak gitu, kita tinggal tambahkan untuk manajemen eksudat. Penting manajemen eksudat ini dilakukan tujuannya agar si bakteri tadi tidak ngumpul di dalam. Gitu tuh. Nah, jadi apa Pak yang harus dipersiapin? Nah, jadi anjuran saya kalau seandainya nanti Pak Sukaryono sebelum datang ke sini lakukan debridement ini secara habis, untuk balutannya kita mainkan di pemeriksaan ini, teman-teman sekalian. Nah, ini banyak banget pertanyaan, tapi aku coba untuk nyatuin dulu ya, karena pertanyaannya hampir sama semuanya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau seandainya pasiennya nih ya, datang dia dengan kondisi yang namanya sudah seperti tadi Bapak Ibu, atau dikenal dengan infeksi lokal atau dikenal dengan over, ya, over. Jadi over itu artinya dia udah kebuka teman-teman dengan eritema, lokal hangat, edema, nanah perulen, luka membefeksi lokal, ya, dengan overt maksudnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Lakukan ini kayak saya bilang tadi. Nah, namanya debridement agresif. Nggak apa-apa kita lakukan ada debridement yang baik. Yang penting persiapan untuk melakukan otolisis debridement yang bagus. Jadi gimana caranya? Nih, rekomendasi di awal, teman-teman. Teman-teman boleh memberikan silver, ya. Silver ini yang banyak aja buat dia kondisinya biar cepat untuk terjadi lunak, teman-teman sekalian. Habis itu lakukan debridement agresif sampai dapat dasar luka. Nah, itu pinter-pinternya Pak Sukaryono lah melakukan kegiatan debridement itu yang bagus. Dah, kemudian kalau kondisinya dia antibiotiknya nggak sesuai, tadi harus kultur lagi. Tapi kalau udah sesuai, nggak apa-apa Bapak Ibu. Lanjutin aja sampai 2 minggu, kemudian stop. Kayak gitu, ya. Nah, kalau dia udah di stop, prosesnya ngapain kita? Ya, kita lakukan pemberian. Salah satunya apa? Kita butuh untuk pemberian nutrisi nih. Nah, jadi step down ini artinya proses perawatannya tuh kita tambahin tuh yang ke bawah sini nih. Nah, gitu tuh. Dia jadi naik ke atas. Sebenarnya ini kebalik ya.
Jadi harusnya 6, 5, 4, 3, 2, 1 harusnya kayak gitu. Nah, tapi aku buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 biar teman-teman sesuai. Jadi berikan ini beberapa nutrisi teman-teman untuk pasiennya kayak gitu. Terus setelah itu lihat progres pemberian salah satunya adalah obat-obatan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di paling ke bawah ada butuh yang namanya offloading. Ya, ini penting offloading ini. Tuh, offloading ini untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menurunkan proses tekanan pada tubuh jika pasien tersebut misal dia melakukan aktivitas berjalan, mulai mencoba untuk duduk, misalnya kayak gitu. Dan ingat nih, pasien-pasien kondisinya kayak gini nih, karena cairannya banyak, berarti teman-teman harus nyiapin salah satunya apa? Tadi beberapa eh, foam, ya, foam atau absorben lah yang memang cukup baik. Absorben-absorben apa teman-teman yang kondisinya bisa diberikan? Silahkan teman-teman berikan absorben. Salah satunya adalah kategori absorben itu ada namanya super absorben, ada absorben dressing, ya, ada kondisinya dia sejenis seperti apa namanya em, kasa doang. Halo, ya, gitu. Suara saya kedengeran nggak, Bu Epi? Terdengar, Pak. Kedengeran ya? Nah, Ya. oke. Nah, jadi kalau cairannya banyak, Pak Sukaryana siapin namanya super absorbent dressing. Boleh. Jenisnya apa, Pak? Banyak super absorbent dressing. Bentuknya kayak pad ada. Atau kalau mau beli fiber cell, boleh fiber cell. Kayak gitu. Step yang kedua, kasihnya foam. Pak nggak kuat, Pak, beli itu semua. Kasihnya foam. Boleh foam. Berikan foam ke pasiennya. Kayak gitu. Nah, tapi anjuranku, karena kondisinya ditinggal 4 hari, kalau bisa, itu berikan dulu kalsium alginate dulu bawahnya, ya, biar dia nggak tembus. Kalau foam ya maksudnya, karena nggak, misalnya nggak ada super absorben. Nah, salah satunya boleh kasih kalsium alginate. Jadi setelah tadi Medcovazin Silver, kasih kalsium alginate, baru atasnya dikasih yang namanya eh, foam, gitu Pak. Anjuran aku seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Karena kalau nanti dia si Medcovazin-nya udah rilis nih, tinggal disambut nih sama si kalsium alginate. Nah, kalau kalsium alginate udah rilis, disambutlah sama si foam gitu. Nah, ini untuk manajemen eksudat pasiennya. Makanya kita butuh untuk melihat bagaimana prognosis pasiennya. Karena mau kondisi pasien dengan kontaminasi pun, kalau dia masih besar, pasti cairannya akan banyak keluar. Gitu. Kalau misalnya, maksudnya besar tuh besar size-nya ya, maksudnya ukurannya. Maksud saya kayak gitu. Itu dia. Kalau kontaminasi size-nya masih besar, pasti cairannya masih banyak. Tapi masalahnya yang worried kita adalah ketika pasien tersebut dia terjadi infeksi lokal atau overt, ya, ke atas sampai terjadi sistemik infeksi. Kalau kita tinggal harus dicek tadi ada dapat antimikrobialnya belum, antibiotiknya udah dicek belum, nutrisinya benar belum, offloadingnya udah benar belum, kayak gitu Bapak Ibu. Kalau itu semua kita udah prepare, silahkan tinggalkan. Nggak apa-apa, tinggal dikontrol aja. Gitu. Segitu mudahnya rawat luka. Menjadi owner perawat luka ya, teman-teman sekalian. So, is it like that? Cukup, cukup mudah ya. Oke, gitu, baby. Ya, Bapak Ibu semuanya ini salah satu framework yang bisa dipakai banget nih di tempat prakteknya Bapak Ibu. Jadi boleh screenshot ya, karena nanti PPT-nya kan nggak bisa di-share. Jadi Bapak Ibu boleh screenshot dari sekarang. Karena ini jelas jadi salah satu framework yang bisa sangat ngebantu Bapak Ibu dalam proses pemilihan um, dressingnya, intervensi apa yang harus diberikan. Ternyata ada namanya salah satunya ada step down care ya. Jadi proses dari yang mungkin dari tahap 6 lama-lama jadi tahap 1 gitu ya di sana ya. Yap. Oke, Oke so deh. terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri untuk sesi kita pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.